Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Oke, di kesempatan kali ini kita mau review Channa auranti. Di sini tuh ada berapa ekor dan sudah seperti apa saja ikan Channa auranti yang ada di Kamar Sato. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya, karena satu subscribe kalian merupakan semangat lebih untuk kami agar kami lebih semangat lagi untuk berkarya. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke videonya. Gaskeun! Kita langsung ke ikan yang pertama. Kita dari sini aja lah ya. Nah ini nih, langsung ke ikannya nih. Ini ikan yang pertama. Ini tuh namanya si Forgotten. Ini ikan yang paling agak baru sih di sini. Ikan ini size-nya 14-15 cm. Dan ikan ini tuh untuk mental udah enak. Dan warnanya juga udah mulai naik ya. Warna udah agak sedikit seperti ikan-ikan auranti pada umumnya. Karena waktu ketika dia pertama datang itu ya namanya ikan bahan, ya pias gitu. Selain itu juga biasanya dia suka ada mingip-mingip biasanya. Udah mau sih, cuman masih apa? Dikit-dikit lah. Ini ikan yang pertama, yuk kita lihat keenakannya di mana aja. Menurut saya pribadi ya, ikan ini tuh enak di bar. Barnya itu rapi. Tuh. Kanan kiri rapi, cuman kalau untuk dibilang simet, menurut saya pribadi nggak simet ya. Karena untuk posisi bar yang kedua dari depan tuh, nah lihat dari atas kelihatan nggak sih? Nggak. Nah ini kalau barnya kalau dilihat dari atas, yang keduanya itu, yang ini lebih depan, yang itu lebih belakang. Nah, ini ikan yang pertama dari ikan-ikan auranti Kamar Sato. Sekarang maju ke ikan yang kedua. Di sampingnya ada si Antares atau si Mega. Ini tuh ikan yang kemarin terkena penyakit ya. Dia tuh kemarin sempat terkena pindrut sehingga dorsal atasnya yang asalnya berwarna biru sekarang menjadi warna hitam. Entah kenapa. Tapi ini tuh ikan yang saya paling suka ya diantara ikan-ikan yang lain, karena di barnya itu ada tulisan nama saya, Riga Mega Bahari. Nah di ikan ini tuh ada tengahnya aja Mega. Ini ya tuh lihatnya kan, hey, kalau kayaknya bading nah angger keneh wae itu kaciri guys. Nah MEGAGA dibaca Mega. Nah ini ikan yang kedua, ini si Mega atau si Antares. Dan alhamdulillah untuk ikannya sekarang udah sehat dari pindrut. Tinggal naikin lagi warnanya sama mentalnya sampai nyuci lagi ya. Karena ini mentalnya sekarang jadi agak sedikit labrados, ada ayam liuran mentalnya. Nah ini PR-nya paling dinaikin warna lagi sama mental. Sekarang kita lanjut ke ikan yang ketiga di bawahnya. Nah ini ikan yang paling kecil di Kamar Sato, dan ini tuh ikan kepunyaan adik saya. Itu namanya siapa? Parji. Parji. Ini tuh ikan yang paling kecil di sini, tapi ikan ini tuh memiliki warna yang paling wah ya diantara ikan-ikan yang lain yang ada di sini. Tapi untuk ya di luarannya lebih banyak yang lebih bagus, banyak banget bahkan gitu. Cuman kalau di Kamar Sato ini merupakan salah satu ikan yang mempunyai warna paling up ya. Dari marking kita lihat tuh,
diperdekat. Untuk markingnya itu warnanya udah orange ya, dengan size yang masih sangat kecil, yaitu sekitaran 9-10 sentian lah, kira-kiranya, nggak tahu 8-9, nggak tahu 9-10 lah, nggak tahu. Dan untuk gradasi warna juga udah mulai enak banget. Mutiara juga udah, mutiara di muka ya, atau sayang engang atau sarang tawon, itu udah enak juga. Mentalnya apalagi nih, ini tuh dari jauh juga ikan enak palingnya nih. Dari segini misalkan kita kasih interaksi dari nggak langsung nempel gini nih, misalkan gini aja, biasanya ikan ini tuh enak gitu palingnya. Mungkin karena takut dan malu karena kamera kan. Tuh ikan yang udah memiliki mental paling keren di sini ya, si Parji itu. Walaupun kecil, kalau di film-film tuh kayak filmnya si Sipa, jangan panggil aku anak kecil paman. Ya ini, tapi di sini tuh namanya si Parji dan si Sipa ya. Kita lanjut lagi ke ikan yang selanjutnya di samping. Nah, ini ikan yang paling mentalnya belum stabil ya, ada tapi nggak stabil. Ini tuh biasanya tuh hilang lagi. Biasanya ikan itu kalau udah digebrod, mentalnya ada tuh. Jadi mental gebung kayaknya tuh ikan tuh. Tapi untuk ikan ini sendiri memiliki marking yang paling rapih di sini. Dari kanan dan kiri itu benar-benar simetris ya. Nah, itu yang barusan belah mana? Kanan dari ikan, kiri dari aku. Nah, ini yang sebaliknya. Ikan ini tuh kemarin sempat sakit, ada kutilnya di bagian badan ya, di bagian yang sebelah sana, Cina Malik Gelaganya. Nah, tapi sekarang udah katanya sembuh ya. Udah tinggal nutup sisi, latih mental, naikin warna. Emang sebetulnya sih kalau diranti mungkin hanya prosesnya itu tinggal naikin mental, naikin warna ya. Nggak kayak di maru gitu, harus bunga, warna juga. Masih banyak lah proses-prosesnya kalau kita bermain di ranti atau ikan-ikan yang lainnya, kecuali maru itu biasanya mental dan warna ya. Ini ikan yang ke 1, 2, 3, 4, yang keempat. Sekarang lanjut lagi ke ikan yang kelima. Ini ikan yang kelima nih, ini tuh namanya si Kinan. Ini temennya si Parji. Dan ini tuh ikan yang bener-bener dari pertama datang sama si Parji tuh mentalnya nggak lama naik. Terus untuk warna juga nggak lama naik. Enak lah ya. Untuk progresnya itu kita nggak perlu lama-lama, cuman bedanya dari Parji itu, ikan ini tuh markingnya tipis-tipis tuh, tapi untuk warna mah ya 1-2 lah, 11-2 hijinya, 11-2 hiji. Nah, kalau Parji kan oranye lebih kental, kalau ini untuk oranye masih agak tipis, jadi saling melengkapinya. Kalau ikan ini tuh dapat di gondrong banget gitu untuk ikan ini, dan sampai ekornya pun melebihi dorsal lah kalau misalkan lagi pairing kayak gini nih. Mana sih? Nah, tuh. Ini tuh ikan size-nya masih sangat piyik ya, masih di atas 10 cm, di bawah 15 cm, sekitar 12-13 sekitar. Karena tuh bisa diukur lah ya, sepanjang jari tengah lebih sedikit. Untuk ikan yang ke-5 nih. Kita lanjut lagi ke ikan yang ke-6 ya. Ini ikan yang kuncen di sini tuh, 2 ikan kuncen ya. Yuk kita lihat ke ikan selanjutnya. Nah, ini dia nih. Ini ikan kuncen yang kuncen kedua atau ke-1 ya sama si Lonok. Ini lah siapa sih? Ikan kuncen kedua berarti ya. Kuncen kedua di kamar satu ini namanya si Yoko. Ikan yang memiliki warna paling glowing di sini, tapi sayangnya ikan ini tuh tidak sempurna ya. Tuh, sirip dayungnya yang sebelah kanan cuma setengah. Nah, kalau misalkan kalian yang ikutin channel Kamar Sato pasti tahu ikan ini tuh kenapa seperti itu, karena ikan ini tuh berasal dari ikan yang kita beli ketika ikan ini mau mati.
Jadi alhamdulillah untuk perkembangan ikan ini sampai dengan sekarang masih diberi nyawa, dan malah untuk warnanya sendiri ini tuh ikan yang paling enak ya. Bling-blingnya tuh buburi cakan buburi nongana teh enakan kalau sini mah. Cuman mukanya tuh di sini paling jelek ini. Lihat. Asa serem itu ninggalin teh. Kalau kata saya ya. Terus pairingnya juga untuk posisi mukanya tuh kalau kata saya pribadi di sini paling aneh tuh. Jadi si kepalanya tuh nggak benar-benar bulat, nggak gagah gitu. Ini tuh lebih ke kalau di peran film-film mah antagonis. Modal. Nah ini kemarin kita potong belakangnya karena bengkoknya parah, dan sekarang tuh yang paling pendeknya berangsur lurus ya. Nanti kita mau rapihin lagi untuk buntutnya, kita mau potong-potong lagi sampai dengan ikannya menjadi enak. Langsung ke yang terakhir, lot yang pertama nih. Lot Londo. Ini ikan yang paling lama di sini, dan ikan yang benar-benar bisa dibilang mengajarkan saya pribadi dan adik saya di Kamar Sato untuk melatih mental auranti, menaikkan warna. Sebetulnya sebelum ikan ini ada tuh ikan auranti di sini tuh ada banyak gitu ya. Cuman karena dulu tuh kitanya masih sering tergoda oleh zona sold out alias rupiah yang memisahkan. Dan pada akhirnya ikan ini tuh kita beli, dan bagusnya yang menjadi pelajaran buat kita itu ikan ini tuh sempat mentalnya down. Jadi kita mau ngejual tuh setengah-setengah karena mentalnya juga nggak enak untuk dijual gitu. Karena kalau ngejual keadaan mental down, harga juga pasti kalian tahu sendiri down juga. Nah kita rawat lagi, kita cari referensi gimana caranya ngelatih mental down, terus kita benar-benar ikan yang mengajarkan kita mengenai cara menaikkan mental cana auranti dari awal lagi ya. Karena untuk ikan mental down itu sama ikan PO menurut saya pribadi lebih susah naikin mental yang mentalnya down. Jadi kalau kata manusia itu sama kayak manusia trauma gitu, mengobatinya itu harus benar-benar sama, beda halnya dengan manusia yang biasa-biasa dan kita latih agar bisa. Dan untuk kali ini tuh ikan mentalnya udah naik lagi, udah mangap lagi, yellownya juga udah mulai oranye, gradasi warnanya udah enak, ininya juga mutiaranya juga udah semeriwing. Cuman PR-nya kita di sini tinggal satu untuk silondok sendiri, yaitu di ekor tuh. Karena ekor silondok ini masih banyak keriting-keritingnya. Jadi kita nanti mau kita coba salon dan kita lihat hasilnya. Karena untuk ikan yang size-nya gede, apabila kita salon memerlukan waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan ke awal lagi. Nah paling untuk ikan di auranti di Canar Sato itu di Kamar Sato. Canar Sato, kemana Canar Sato? Di Kamar Sato itu cuma ada 7 untuk sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya 7. Tapi kayaknya nanti nambah lagi deh setelah kontes caleg ya. Nah sekarang cuma ada 7 dan ini ikan-ikannya. Terima kasih banyak juga untuk kalian yang terus support channel kami, karena tanpa kalian kami bukan apa-apa. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya haturkan nuhun dan nuhun. Pokoknya lancar rezekinya dan jangan lupa tersenyum tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.